Jadi mandi itu nggak usah pakai pakaian, malu pakai pakaian. Kalau sendiri di WC tidak apa-apa. Namun yang jadi masalah, kadang-kadang mandi jamaah, kayak di kampung-kampung ya. Pernah waktu kecil di kampung, mandi jamaah. Jadi satu kucuran jamaah pada mandi ngantri atau berbarengan. Pernah suasana seperti itu? Belum. Sudah tidak zaman. Di zaman dulu seperti itu. Dan kami pun tidak pernah cuman melihat saja di kampung-kampung, di tempat nenek moyang kita. Maka mereka, orang-orang petani dan sebagainya, sore itu selesai dari sholat biasanya berbarengan membawa sabun dan semuanya alat-alat mandi dengan handkerchief, handuk. Kemana? Ke mata air. Dan mata air itu mengeluarkan air dari Allah tanpa harus dengan mesin penyedot air dan sebagainya. Maka mereka mandi. Kami datang dari Bandung cuman melihat mandinya kok rame-rame. Jadi 5 orang mandi telanjang semua. Yang agak besar mungkin pakai sempak. Alhasil di sini hukumnya haram, tidak boleh. Maka boleh mandi tanpa seutas benang pun di tubuhnya, namun dalam keadaan khulwah, berkesendirian. Dan ini pendalilannya. Istadalla Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bab man iktasala uryanan wahdahu fil khulwah wa man tasturu fasatar afdal. Maka beristimbat Imam Al-Bukhari di kitab Al-Ghusl, di kitab At-Taharah dengan hadis ini. Dia membuat bab tentang bolehnya seseorang mandi dalam keadaan telanjang. Jadi telanjang boleh, iya. Di kamar mandi sendirian. Tapi kalau dilihat orang mandi jamaah itu tidak boleh. Lalu kalau mandi jamaah ya pakai pakaian, tidak apa-apa. Seperti kita pakai pakaian, kemudian mandi dari air yang mengalir dari gunung dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Maka di sini syahidnya diperintahkan oleh Allah mandi dalam keadaan telanjang, dijadikan oleh Imam Al-Bukhari bolehnya mandi telanjang dengan catatan dia berkesendirian di kamar mandi. Dan perintah mandi ini dari Allah untuk mengobati. Kemudian di saat dalam keadaan mandi tersebut, kharra alaihi rijlu jaradin min dahabin. Kemudian Allah mengutus belalang. Dan tafsir dari kharra alaihi maknanya di sini jatuh kepadanya, rijla jaradin min dahabin, makna rijla ditafsirkan oleh para ulama adalah kit'ah minal jarad, potongan dari belalang. Seperti Al-Azhari mengatakan arijlu al-kit'ah minal jarad. Namun berkata ulama juga yang lain seperti Al-Aini dan yang lainnya, makna rijlal jarad adalah jamaah minal jarad, maknanya kumpulan yang banyak dari belalang. Maka dari dua tafsir ini maknanya adalah bisa jadi kit'ah minal jarad, potongan dari belalang, dan bisa jadi belalang-belalang yang banyak dan dia berbentuk emas. Maka dia bukan sembarang belalang, tetapi emas-emas yang bertaburan. Itu zahirnya. Anzalahullahu ala nabihi Ayub, dalam bentuk seperti belalang. Wallahu alam apakah emas-emas itu kepingan dalam bentuk seperti belalang. Yang jelas disebutkan di sini rijlil jarad maknanya kumpulan dari belalang-belalang. Mungkin diturunkan oleh Allah dalam bentuk belalang. Wallahu a'lam, yang jelas
dia adalah emas. Dan ini adalah balasan dari Allah atas kesabaran beliau. Dari ibtila 18 tahun sakit disembuhkan dengan mandi dan kemudian diberikan emas yang banyak. Faja'ala yahthi fi thawbihi. Makna yahthi dengan sa di sini adalah mengambil satu persatu. Maka ini tafsir yang mengatakan al-jarad adalah kumpulan, maka ini lebih mendekati. Yahsi fi thawbihi. Faja'ala yahsi, makna yahsi adalah mengumpulkan, mengambil satu persatu. Berarti banyak diturunkan oleh Allah, mengambil satu persatu, dimasukkan kepada thawbihi, kepada bajunya. Mungkin kantong bajunya ataupun bajunya untuk mengumpulkan semuanya dari kepingan-kepingan ini. Yang jelas Allah menjadikan Ayub kaya raya, jaya raya di dunia. Dan ini ya ibadallah menjadi pendalilan bagi kita tentang kehidupan di dunia yang jaya raya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hakikatnya ini hanya sekedar pemberitahuan, namun hakikatnya butuh kepada yakin. Berapa banyak adillah yang menyebutkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, itu hidupnya di dunia jaya raya, kaya raya. Namun itu semua banyak dari kaum muslimin yang mungkin tidak mendapatinya karena tidak yakin, karena tidak tawakul. Jika kita kembali kepada adillah, misalnya dari pendalilan seperti ini banyak, di antaranya waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia segala masalahnya akan diberikan jalan dan diberikan rizki dari perkara yang tidak pernah dia fikirkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Liman lihaula al-muttaqun, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka antum ahlul sunnah, terutama para tulabul ilm dan dai ilallah, 24 jam kalian dalam keadaan menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Jika sudah hafal Al-Quran dan hadis, murajaah dan mendakwahkan dan mengamalkannya. Maka berapa dari kaum muslimin yang mengetahui dalil-dalil seperti ini, kemudian lebih mementingkan kehidupannya dunia daripada amal soleh dan ibadah tadi, sehingga dia tidak meyakini ayat-ayat ini, maka bertahun-tahun kehidupannya dia dalam keadaan keras. Pergi pagi pulang petang, menjual ini menjual itu, banyak waktu yang terbuang. Sudah membangun istanakah? Boro-boro istana, rumah saja belum ada. Boro-boro rumah, tanah saja sejengkal belum punya. Bertahun-tahun. Lalu mana adilah-adilah yang tadi? Itulah banyak dari kaum muslimin yang mengetahui adilah seperti ini, namun yang jadi permasalahan yakin dan juga tawakul itu yang susah. Maka di ayat yang lain, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang beriman dari laki-laki dan perempuan dan melaksanakan amal-amal soleh, di dunia ini akan dijadikan dia hidup hayatan thayyibatan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas dari dua jalan, dari jalan Ali ibn Abi Thalhah yang munqati dan juga dari jalan Silsilah Al-Aufiyin, bahwa makna hayatan thayyibatan, hidup yang mulia. Allah yurziquhu bi amwalin katsirah. Allah memberikan harta yang banyak dan rizki yang banyak, dia hidup bagaikan orang-orang yang bahagia di dunia. Adilah-adilah yang kami sebutkan tadi
Mana prakteknya? Banyak orang yang bertanya, kita dari dulu nyantri 8 tahun, 10 tahun, kemudian sekarang jadi ustadz, dan sekarang aku pun mengajar, apalagi ustadz thalabatul ilm, ngajar 1 bulan hanya dikasih uang 1 juta, mana cukup? Maka mereka mendapati, mana janji-janji Allah seperti ini? Akan dihidupkan dalam keadaan mulia. 1 bulan dai salafi mengajar hanya dikasih 1 juta. Iya. Atau 1.500.000. Untuk makan tidak cukup. Untuk sewa rumah bagaimana? Di sini butuh al-iman wal yaqin wa kadzalika at-tawakkul. Maka kalau dia bertawakul dengan Allah, sudah, saya mau hidup mengajar saja. Padahal dulu dia punya harta yang banyak, punya klinik terkenal jadi tabib misalnya. Tapi dia tinggalkan untuk Allah Jalla wa'ala misalnya. Maka dia mengambil ayat-ayat tadi dan dia tawakul, ini yang beda. Maka tawakul itu yang susah, dan tawakul amalan hati bukan amalan lisan. 1000 kali dia berkata, aku bertawakal kepada Allah, namun hatinya tidak bertawakal, maka ucapan lisannya itu tidak bermanfaat. Maka orang-orang yang bertawakul telah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan rizki yang banyak kepadanya, seperti Allah berfirman, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup menjadi pemberi rizki padanya, tidak butuh kepada yang lain. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud juga dari Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruddu au taruhu bitanan." Jika kalian benar-benar melaksanakan tawakul hidup di muka bumi ini, kepada Allah saja kalian bergantung, kami akan memberikan rizki kepada kalian seperti rizkinya burung-burung. Yang mana burung-burung mereka bekerja tanpa ijazah, tanpa modal dan sebagainya, hanya keluar dari sarangnya dan mendapatkan rizki dan temboloknya penuh, pulang ke sarangnya, memberikan makan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya kenyang dan dia pun kenyang, tanpa sebab-sebab kecuali keluar. Maknanya karena tawakalnya